Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita menginjak kepada tausiah agama yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama habaib kita, karena pada pagi hari ini kita semua sekaligus juga sedang melaksanakan haul daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka kita minta untuk Ananda Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir untuk membacakan manakib daripada datuknya, dan mudah-mudahan kita yang selalu hadir setiap tahun mendengarkan manakib beliau, paling tidak kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa tiru segala apa yang disampaikan, akhlak-akhlaknya, ilmunya dan semuanya. Dan yang paling penting, kita semua mendapatkan sir beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada Ananda Sayyid Muhammad Al-Bagir untuk bisa membacakan manakib Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan puji dan syukur hari ini kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan hidayahnya, sehingga hidayah itu menuntun kita untuk berkumpul di majlis yang insyaallah mulia di sisi Allah, mulia di sisi Nabi, dan juga mulia di sisinya para arwahus salihin, di sisinya orang-orang saleh yang sudah lebih dulu mendahului kita. Fa insyaallah hadirnya kita di majlis ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita, membawakan hidayah bagi kehidupan kita, menutup pintu-pintu maksiat di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kami bilang Bapak Ibu, kumpulnya kita dalam majlis hauliyah seperti ini merupakan keberuntungan yang tidak terhingga dan tidak ternilai, karena Imam Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, wa idza ahdharaka fi majalisi sulaha'ih fa'lam annallaha yuridu ayyulhiqaka bihim fi hadratih. Jika Allah sudah menggiring Bapak Ibu, digiring imannya, digiring jasadnya untuk kumpul di majlis salihin, di majlis orang salehnya, di majlis para walinya Allah. Dan hari ini kita duduk di dalam majlisnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka kata beliau, ketahuilah Bapak Ibu, Allah ingin mengumpulkan Bapak Ibu bukan sekedar di dunia, melainkan kelak di yaumil kiamah. InsyaAllah kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka berdirinya kami di sini membacakan managib daripada Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Jami' bainal ilmi al-zahir wal batin, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana menyampaikan managib adalah anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum."
jikalau kalian merayakan hauliyah, jikalau ada yang meninggal di antara kalian, maka ceritakanlah kebaikan-kebaikan, karamat-karamat yang telah dilakukan dan telah dialami oleh sahibul haul atau almarhum dan almarhumah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah seorang putra yang lahir di kota Tarim, sebuah kota kecil di Yaman Selatan pada tahun 1191 Hijriah atau 1777 Masehi. Beliau besar di kota Hadramut, menimba ilmu dari orang-orang besar di kota Hadramut dan sempat melanjutkan studinya, berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dan dilanjut daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau pun Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir termasuk tokoh revolusi daripada tokoh-tokoh dinasti Yafi', revolusi terhadap dinasti Yafi' pada tahun 1849 Masehi, yang mana saat itu kota Tarim dan kota Sewun dijajah oleh kaum komunis. Falhamdulillah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau selain ulama, beliau pun nasionalis yang berjuang bersama-sama orang-orang di kota Tarim sehingga Tarim saat ini bisa terbebas daripada genggaman orang-orang komunis. Alhamdulillah beliau pun termasuk tokoh daripada revolusi tersebut. Salah satu guru-guru Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau bernama As-Sayyid Hamid bin Umar Al-Munfir Ba'alawi. Juga Al-Allama Sayyid Umar ibn Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Juga Sayyid Alawi ibn Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Juga Al-Allama Abdurrahman bin Alawi bin Syekh Maula Butayha. Juga termasuk guru beliau Al-Habib Agil bin Umar bin Agil bin Yahya. Murid-murid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satunya bernama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang ulama besar dan bersimpatik luar biasa di zamannya. Juga Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Saggaf. Juga ada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Makkah, atau teman ngajinya Kiai Haji Hasim Asy'ari, teman ngajinya Kiai Khalil Bangkalan, abah daripada Maulid Simtud Durar, pengarang Maulid Simtud Durar yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi Habib Abdullah adalah gurunya daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian termasuk murid beliau juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, juga Sayyid Muhsin bin Alwi bin Saggaf As-Saggaf, dan juga Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang salah satu hadrah yang biasa kita baca dan kita kenal dengan hadrah Basaudan. Tanggapan orang-orang soleh atau pendapat orang-orang soleh yang hidup di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Salah satu yang berpendapat tentang hidupnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan, saya jikalau merasa sulit di dalam memahami suatu ilmu, jikalau saya merasa sulit di dalam menyelesaikan satu pembahasan yang enggak ketemu pemahamannya dengan baik, maka saya dengan para aulia, dengan para ulama yang hidup di kota Tarim akan berziarah ke kota Masileh hanya untuk mujarradin nazar ila wajhi Abdullah bin Husain bin Tahir, hanya untuk memandang wajahnya Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan itu mujarrab dirasakan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan saudara-saudara teman-temannya saat tidak bisa menyelesaikan satu pembahasan ilmu. Dengan melihat beliau, Allah membuka futuh, Allah membuka munuh bagi pemahaman yang belum dipahami daripada ilmu-ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, hanya memandangnya saja bisa menjadikan futuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu pendapat orang yang hidup di zamannya, para ulama yang hidup di zamannya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan apa? Beliau bilang, "Lau jaa katibun liyaktub a'mal walad Husain mastata'a yuhsiha likathratiha."
jikalau ada tukang tulis, sekretaris dipesan, diorder buat nulis amalannya Abdullah bin Husain bin Tahir, maka tidak akan mampu meskipun dihadirkan ratusan penulis, saking banyaknya amal ibadah yang dilakukan oleh Abdullah bin Husain bin Tahir. Luar biasanya lagi Al-Habib Ali bin Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, Bapak Ibu, Habib Ali Habsyi ini adalah orang yang sudah sukses di dalam menapak tilasi hubungan cinta dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ekspresi cintanya begitu indah ditorehkan di dalam karangan maulidnya Simtud Durar. Beliau mengatakan tentang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau bilang, narwah rihan nubuwah fi majlis walad Husain bin Tahir. Saya kalau hadir dalam majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saya mencium aroma-aroma bau-bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dapat dipastikan di dalam majlisnya Abdullah bin Husain bin Tahir pasti insyaallah biiznillah akan dihadiri oleh Habibun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirnya kita malam ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilatil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan para ulama, ada kisah seorang badui, orang yang hidup di pelosok kota Tarim, yang tidak kenal agama. Satu ketika beliau salat Jumat di kota Tarim, di kota Masileh bersama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di Masileh ini kalau salat Jumat biasanya jumlahnya kurang dari 40 orang. Sehingga menjadi adat di Masileh setelah salat Jumat mereka melaksanakan salat zuhur sebagai pengganti Jumat yang kurang jumlahnya 40 orang. Subhanallah, setelah salat Jumat ini orang Badui yang ikut salat di Masileh, dia nggak mau ikut qadha salat zuhur, tapi dia langsung keluar. Sehingga orang-orang di Masileh yang salat di situ bilang, Badui, nggak sah salat Jumatnya, ente harus ikut salat zuhur sama-sama sebagai qadha karena kurang dari 40 orang. Badui dengan husnudzonnya, dengan luar biasa prasangka baiknya kepada wali Allah, kepada orang saleh, Badui tadi mengatakan, apakah kalian tidak melihat Abdullah bin Husain? Hadzal rajul, orang ini ya'dil arba'in ban alfa alfi rajulin. Ini orang Abdullah bin Husain, satunya dia itu sama dengan 40 orang. Satunya dia bahkan menyaingi ribuan orang yang hidup di zamannya. Insya Allah satunya Abdullah ini udah nyukupin 40 arba'in sebagai syarat salat Jumat. Subhanallah. Akhlak-akhlaknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir begitu luar biasa. Akhlak yang menonjol dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada dua kepribadian yang sangat menonjol dari diri Abdullah bin Husain. Yang pertama, dia adalah seorang yang mengerti tentang menghormati yang lebih muda darinya dan mengerti tentang menghormati orang yang lebih tua darinya. Kenapa demikian? Itu beliau buktikan bagaimana penghormatan beliau kepada abangnya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di tahun kemarin kami sudah ceritakan, tapi tidak menjadi salah jikalau kami ingatkan kembali bagaimana luar biasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir akhlak sama abangnya dari hidup sampai dibawa mati. Bagaimana akhlaknya? Beliau punya wasiat, kalau saya meninggal tolong batu nisan saya jangan sampai lebih tinggi dari batu nisan abang saya Tahir bin Husain bin Tahir. Subhanallah, karena memang murid-muridnya taunya yang masyhur, yang terkenal itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saat dikuburkan mereka buat nisannya lebih besar, mereka buat nisannya lebih tinggi. Akhirnya Habib Abdullah bin Husain yang dikubur sebelah abangnya, tiba-tiba kuburan abangnya Tahir bin Husain bin Tahir jebol sehingga mayatnya Al-Habib Tahir menduduki mayatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ditutuplah itu kuburan, dicoba buat dikubur lagi. 2 kali jebol lagi, 3 kali jebol lagi, sampai putra putrinya ingat ada wasiat yang belum dilaksanakan. Nisannya harus lebih ringan, harus lebih rendah dari nisan abangnya. Setelah nisannya direndahkan dari abangnya, subhanallah, ternyata masih jebol juga itu kuburan. Rupanya apa? Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir
saat jebol dan tidak bisa dipisah kuburannya, mau nggak mau itu kuburan jadi satu, abang sama adik dikuburkan di dalam satu kuburan. Dan pastinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jenazahnya Abdullah bin Husain berada tepat di bawah tubuhnya abangnya Tahir bin Husain bin Tahir. Sallu ala Muhammad. Kalau sama abangnya aja dia begitu, apalagi sama orang-orang yang di luar, apalagi sama orang-orang masyarakat yang hidup di zamannya. Dan akhlak yang kedua yang menonjol dari Abdullah bin Husain bin Tahir, ikramud duyuf. Bagaimana beliau itu orang yang cinta menjamu tamu, senang menjamu tamu, tidak pilih-pilih kalau orang tamu datang kepadanya. Mau yang modelnya orang soleh, mau yang modelnya orang alim, sampai orang toleh dan orang jahil itu diterima sama beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai-sampai saking beliau itu memperhatikan ikramud duyuf, urusan menyambut tamu. Satu kali datang tamu dari daerah Shibam, datang ke Masileh buat bertamu ke Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saat tamunya datang, istrinya bilang, "Abah, di dapur kayu bakar udah habis. Kita mau masak pakai apa? Ini tamu nggak bisa disuguhin apa-apa karena kayu bakar habis." Habib Abdullah ingat, belum lama ada tamu dari Jawa datang ke Masileh bawa hadiah kayu gahru. Kayu gahru itu boleh tanya sama tukang gahru, harganya setengah kilo, ada yang 10 juta, 20 juta. Artinya ribuan dolar itu harganya kayu gahru. Tapi untuk ikramud duyuf, untuk menyambut tamu, beliau bilang sama istrinya, "Umi, di dalam lemari ada kayu gahru. Pakai itu kayu buat masak supaya ini tamu bisa kita suguhin makanan," kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Gara-gara sebab itu kelakuan beliau, setelah tamu itu pulang dari Masileh, satu kota Masileh wangi gahru, gara-gara gahrunya dijadikan bahan kayu bakar untuk masak menyambut tamu. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, hanya keberuntungan dan keberuntungan yang kita dapatkan hari ini kita bisa kumpul dalam majlisnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1272 Hijriah, 1855 Masehi, di usianya 81 tahun, tepatnya setelah menjalani kehidupan yang penuh perjuangan di jalan Allah, baik dalam ilmu agama maupun perjuangan politiknya dan juga lain-lainnya. Ijazah satu dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau saat didatangi muridnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, "Ya Habib, saya merasakan sesak di dada, saya merasakan susah di dada." Maka Habib Abdullah memberikan amalan, dan itu insya Allah jadi hadiah terbesar kita di perkumpulan Hauliyah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kali ini. Beliau bilang sama muridnya Idrus bin Umar Al-Habsyi, "Pegang tangan kanan Anda, taruh di dalam dada, taruh di depan dada dan baca surat Alam Nashrah ba'da kulli faridah, setiap selesai sholat fardu satu kali." Itu ijazah beliau kepada muridnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan, membawa perubahan baik di dalam hidup kita, baik di dunia wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun kita dengerin manaqibnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setiap disebut nama orang-orang saleh yang zilur rahmah, itu rahmat Allah selalu turun buat kita semua. Mudah-mudahan di antara sekian banyak tadi yang disampaikan, ada satu ijazah tadi, ya, ijazah buat kita semua dari beliau buat kita. Kalau andai kata menghadapi masalah apapun masalahnya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah belum dapat jodoh, masalah belum dapat pekerjaan, sumpek hati kita, taruh tangan kanan di atas dada sebelah kiri. Ya, setiap selesai sholat 5 waktu, baca Alam Nasrah laka sadrak sampai habis. Ya, habis itu minta sama Allah, mudah-mudahan Allah lancarin semua urusan. Ya, ini karena Habib Abdullah udah ijazahin,
Ya Habib sebagai cucunya juga ngijazain buat jamaah semua. Ajastukum. 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 Al-Fatihah.